Jadi ini tubuh manusia. Saya mau satu lagi yang saya mau jelaskan tentang kenapa semakin tua semakin bahagia ya. Nah, manusia ini ada tubuhnya yang namanya badan seluler. Saya sering sekali memperlihatkan ini. Karena saya ingin mensosialisasikan ada namanya satu badan lagi pada manusia, namanya badan bioplasmik. Tubuh manusia ini mengeluarkan nur, mengeluarkan cahaya. Kalau bahasa fisikanya ini mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Tubuh manusia. Ya. Dari mana dia keluar? Dari namanya pembuluh meridian. Ini berputar nih Bu. Ya, dia keluarkan cahaya. Dari mana bahan dasarnya? Ya, dari makanan tadi yang diproses 60 triliun tadi di dalam tubuh. Ya. Memang apa yang dibawa Bu Aisyah? Yang dibawa itu ya pikiran kita. Pikiran kita dibawa, perasaan kita dibawa oleh gelombang ini. Apa yang kita ucapkan dibawa oleh gelombang ini. Apa yang kita lihat dibawa oleh gelombang ini. Apa yang kita dengar dibawa. Ya, ini jadi dibawa. Makanya mengapa kita diminta untuk berdoa, diminta untuk berniat, diminta untuk mengatur prasangka. Kenapa? Karena prasangka, niat, dan doa itu didorong oleh gelombang ini. Ya, menuju orang yang kita doakan, menuju niat-niatan yang kita ingin ambil, ingin kita tarik. Makanya doa ini, ya, kita semua disuruh berdoa sejak kecil sampai sekarang. Ini yang terjadi tubuh kita, doanya ditarik. Dan ini berlapis-lapis. Ya, saya kasih sedikit secara anatominya. Yang paling dekat kita namanya gelombang eterik, yang jauh sedikit namanya astral. Ini biasanya berwarna. Ini kalau dipakai foto aura kelihatan warna-warninya. Ada lagi nih yang 6 meter sampai 8 meter ya. Depan belakang ini namanya kausal. Dan ada lagi yang namanya spiritual. Ini nih yang ini. Ya. Nah, inilah yang menembus titik kamar kita, menembus dinding rumah, menembus ruang, menembus waktu. Ya. Inilah gelombang spiritual kalau keluar itu pada saat apa? Kita berdoa, berniat, dan berprasangka. Dikeluar ini. Kalau ini sampai sini aja masih kehitung jaraknya. Ini nggak bisa dihitung. Makanya disebut jaraknya 0 hertz-nya. Gini. Orang berdoa ini yang kita ya, jalan ini. Bawa doa ke anak kita, bawa doa ke pasangan, bawa doa ke sahabat kita, bawa doa. Ya. Berniat juga gitu. Makanya niatan-niatan kita sering ketarik oleh kita. Karena ini selain tadi dibawa, dia narik peristiwa. Juga prasangka. Makanya hati-hati prasangka. Kurangi prasangka buruk. Karena itu nanti terjadi. Ya. Misalnya teman nggak apa-apa, dia berprasangka buruk. Bisa kejadian nanti. Ya. Udah nggak usah. Ya, kalaupun ada kita rasa-rasa ada prasangka, nggak usah diucapin, nggak usah dikasih tahu. Langsung kita istighfar. Ya. Makanya Allah dalam hadis qudsi mengatakan, aku mengikuti prasangka hambaku. Kenapa? Sudah ada mekanisme dalam tubuh manusia yang Allah ciptakan. Setiap prasangka pun akan keluar dan ditarik. Makanya prasangka ada 2, ada husnuzon, ada suuzon. Bu Aisyah, bedanya doa, niat, prasangka gimana? Ya. Doa itu biasanya kita ada ritual angkat tangan. Makanya pada saat berdoa gelombang spiritual ini lebih panjang. Kenapa? Karena ada ritual angkat tangan. Karena lewat jari-jari kita ini memperpanjang lagi sinyal itu. Kalau niat biasanya kita nggak angkat tangan. Kita lihat Ka'bah misalnya di kalender atau di kita punya desktop, kita punya ini ya. Nah, kita bilang sambil misalnya tangan kita kirikan atau tangan kita lagi lipat, ya Allah, insya Allah ya Allah dalam waktu dekat, ya Engkau izinkan saya dan keluarga dan sahabat-sahabatku berkunjung lagi ke Baitullah. Tanpa kita angkat tangan itu jatuhnya niat. Dan ini juga keluar. Hanya memang doa lebih panjang. Ya. Nah, kalau prasangka itu tadi, ya ada di benak kita, di dada kita. Ya, muncul ya ucapan-ucapan itu di benak, di dada. Ya. Nah, setiap manusia berprasangka perharinya 60.000 kali. 60.000 kali. Walaupun sebetulnya prasangka ini pendek-pendek, cuma kalau 60.000 kali itu jadinya panjang juga, nyampe juga ke orang itu. Tinggal prasangka ini coba sebisa mungkin kita ya komposisinya lebih banyak yang prasangka baiknya, husnuzonnya dibanding suuzonnya. Kenapa? Karena
sinyal ini atau gelombang ini selain tadi mengarahkan atau membroadcast apa yang kita doakan, niatkan dan prasangka, dia bisa menarik karena apa? Ada magnetnya. Ya, ada magnetnya. Ya. Jadi gelombang spiritualnya paling panjang itu. Dan bisa menarik. Ya, misalnya nih kita doa nih. Doa. Maka kita doa itu akan dikabulkan. Tentu dalam konsep Islam ini ya, doa ini akan ditarik persis apa yang kita ucapkan. Atau bahkan lebih bagus lagi. Karena kita kadang-kadang nggak mampu, nggak tahu kebutuhan kita ke depannya. Ya, saya pernah cerita ya sama teman-teman sahabat-sahabat saya. Dulu saya pernah berdoa mau punya mobil A to Z Atos. Itu tahun-tahun 99 saya doa begitu. Ya Allah, saya mohon punya mobil Atos ya Allah. Karena waktu itu A to Z keluar kan, pikir mobilnya kecil, enak gitu ya. Bisa saya belajar sendiri bahwa mobil kan enak gitu ya. Sampai saya dibantu dengan flyer-flyer Atos sambil ngebayangin. Karena kita kalau doa sambil membayangkan lebih khusyuk. Ya. 3 bulan doa begitu, bulan keempat saya dapat mobil, tapi Panther, bukan A to Z, bukan Atos. Ya, saya sampai bingung. Ya. Kok dapetnya Panther ya? Ya ini zaman dulu masih muda tuh. Dijawab doanya malah nanya, kok dapetnya Panther ya? Bahkan staf saya tanya, ya Dokter Raisa bilang Atos tapi bayanginnya Panther kali. Coba ini lihat nih, layarnya A to Z. Ya. Ternyata saya nggak tahu di tahun 99 itu saya nggak tahu kalau the next day saya mau punya anak 5 tuh saya nggak tahu. Kan tahun 99 itu baru punya 3 anak. Nggak tahu kalau akan 5. Bayangin anak 5 naik A to Z, ya cukup pun. Makanya Allah memberikan yang lebih baik lagi. Saya dapat Panther tuh di rumah sakit, karena rumah sakit melihat saya bekerja, ngurus narkoba, ya mereka yang menilai ya. Dari pagi sampai malam, bahkan anak selalu dibawa ke rumah sakit. Doa 3 bulan, bulan keempat, dapat. Nggak pakai duit gaji, nggak cukup. Ngurus narkoba, beli mobil, Panther nggak cukup. Tapi itulah doa akan diberikan yang lebih baik apa? Kita nggak tahu kan nextnya. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Atau ditunda. Jadi staf saya ikut-ikutan nih. Ini sampai cerita ya, karena ini ada kaitannya dengan kekuatan doa ya. Staf saya nih, adik-adik mantan pecandu ikut-ikutan. Dok, saya udah doa. Doa apa loh? Pengen punya mobil. Mobil apa? Pregio. Waduh. Ngalah-ngalahin gue loh. Punten, kalau ngomong sama anak-anak mantan pecandu, terpaksa pakai gue lo. Supaya mereka tidak merasa saya terlalu jauh gapnya ya. Padahal tuh anak rumahnya di gang. Nggak punya garasi. Ya, nggak bisa bawa mobil. Gajinya juga beli bensin juga nggak cukup. Tapi dia doa terus sambil ngebayangin begitu. Dapatkah? Dapat, Bu. Dapat. Hanya, ya, perbedaannya adalah bukan mobil sendiri. Jadi mobilnya siapa? Kami dulu nih, karena adik-adik bekerja juga di Padepokan Recovery Slankers ini, yang doa ini, ya setiap hari dijemput mobil Pregionya Bunda Yvette Slank. Ya, bayangin apa nggak lebih enak tuh, Bun? Udah, memang nggak punya sendiri. Tapi kan saat itu kondisinya rumahnya di gang, nggak bisa parkir, belum bisa bawa mobil, duit gajinya juga sebagai recovery person dan peer educator, untuk beli bensin Pregio juga nggak cukup tiap hari, Bun. Tapi bayangin dijemput pakai Pregio, ada sopirnya, ya bensin cukup, nggak perlu mikirin, ya bensin, nggak perlu mikirin nggak bisa bawa mobil atau bisa bawa mobil, dan nggak perlu mikirin garasinya. Itulah keajaiban doa. Makanya kalau kita ya berdoa itu langsung dijawab oleh Allah. Hanya cuma 3 tuh perkaranya. Persis sama diganti jauh lebih baik atau ditunda dulu. Tapi ditunda pun akhirnya juga dijemput dengan Pregio. Saya cerita ini sebagai ilustrasi real, nyata, bahwa kekuatan doa itu luar biasa dan harus tahu apa jawabannya. Ya, dia tidak keluar dari 3 itu. Karena banyak juga kita berdoa, kok saya nggak dijawab ya? Karena selalu mau seperti apa yang didoakan. Orang dikasih lebih bagus kok. Cuman kita kadang-kadang ya tidak mau menerima itu. Atau ditunda dulu. Ya. Tapi waktu ditunda itu ada penggantinya.
Nah inilah kekuatan doa, Masya Allah. Dan ini juga kita pada saat kita penuh cinta kepada anak-anak, pada suami, kepada orang-orang di rumah yang bantuin kita. Ya Allah, itu Mbak. Saya kalau lihat Mbak Sartiku di rumah itu, saya doain luar biasa. Saya kasih cinta, kadang dia suka tertidur di depan televisi, ya Allah. Bener-bener kalau saya nggak ada dia, siapa yang bantuin? Sementara seminar dari pagi sampai sore, siapa yang bantuin di dapur? Itu harus penuh cinta lihatnya, mendoakannya penuh cinta. Maka peristiwa-peristiwa yang penuh cinta juga datang. Dia juga penuh cinta sama saya. Gak bakal pun dia pergi mau pulang atau mau berhenti dikerja dari sini, alhamdulillah. Penuh cinta. Dibalas ini. Ya. Nah, pada usia kita semakin bertambah, apa yang terjadi? Sinyalnya semakin panjang. Bayangin, masih muda aja, ya. Sinyal tuh panjang, terutama sinyal doa. Semakin usia semakin panjang. Apa nggak keren tuh? Kenapa bisa begitu, Bu Aisyah? Karena pembuluh meridiannya ini semakin sering dibuka. Karena salah satu cara membuka pembuluh meridian itu lewat wudu, sholat, saum, sedekah. Misalnya saya mulai sholatnya umur 5 tahun. Ya kan? Nah, sekarang ya saya sudah 52 kan gitu. Ya, berarti saya sudah 47 tahun sholat. Insya Allah. Di luar tadi pada saat menstruasi atau nifas. Artinya 47 tahun ini udah dilatih tubuh saya berputarnya kencang. Saumnya juga 47 kali kan. Insya Allah sedekahnya 47 kali itu ditambah di bulan-bulan sebelumnya, setiap bulan kan. Makanya mengapa sinyalnya jadi lebih panjang, karena ini terlatih untuk berputar dengan maka lebih panjang. Dengan catatan yang rajin ibadah. Ada juga udah tua nggak rajin ibadah, tentu dia akan kalah dengan usia lanjut yang rajin ibadah. Ya. Gunanya apa, Bu Aisyah? Lah ini kan tadi kita udah belajar, ini untuk doa, untuk niat dan prasangka. Maka doanya orang usia lanjut itu lebih cepat jalannya, lebih makbul. Itulah makanya kita perlu minta doa restu pada orang tua kita yang masih punya orang tua, bapak ibu. Itu saya suka bilang itu jimatnya masih ada, jangan disia-siakan. Tapi marah-marah melulu, Bu Aisyah, dia udah tua marah-marah. Ya, kita pahamilah tadi hormon-hormon kan turun, ya kan? Jadi mereka ya belum lagi mungkin dia sempat stroke, hipertensi, diabetes, kayaknya mulai ada ya kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi kalau dia marah ya udah diam aja kita. Paling kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Insya Allah ya saya tambah sayang padanya gitu. Bukan apa-apa, kesenangan dia, walaupun misalnya dia nggak doain, dia senang aja. Ya, ibu-ibu kan gitu ya, nenek-nenek ini kan gini, marah, tapi misalnya anak cucunya masih atau anaknya terutama ikutin apa yang terus tentunya dia senang, cuma dia nggak bisa lagi bilang saya senang kamu nemenin saya, nggak bisa lagi bilang. Tapi sinyal ini nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibohongin. Berlaku nggak ini dengan misalnya tante kita, bude kita, ibu sambung kita, nenek sambung kita, atau tetangga kita yang usianya tua, tetap berlaku. Tapi kalau yang kandung itu yang lebih dahsyat lagi. Makanya kita juga minta doa pangestu orang yang dituakan itu penting. Karena sinyal dia lebih panjang dari kita yang muda-muda. Gitu. Ya. Nah, jadi bertambah usia ini sinyal semakin panjang. Maka doa dia makbul, niatan dia makbul. Tapi buat kita yang sudah mengerti tentang ini, nanti insya Allah tambah usia, memang doa kita makbul, niat kita makbul, tapi hati-hati. Prasangka nih kadang-kadang ada nenek-nenek prasangkanya negatifnya lebih banyak. Nah hati-hati, itu narik loh. Ya, narik. Sama seperti kita punya gadget, punya HP bagus, sudah sinyalnya ya tinggi, 4G, pulsa bagus, tapi yang kita tulis berita-berita buruk, maka itu akan ditarik berita buruk. Ya, karena yang sebelum kita nih masuk usia lansia, saya mengingatkan diri saya dan juga barangkali sahabat-sahabat semuanya ya, bahwa nanti berdoalah sama Allah, semakin usia diharapkan ini ngomongnya semakin baik, pikirannya semakin baik, perasaannya semakin baik. Ya,
perempuan hati-hati, kita 20.000 kata per hari rata-rata, diminta untuk tidak tidak jutek mulut ini, nggak terlalu banyak suuzonnya, sama mantu terutama. Ibu dulu nggak kayak gitu, ngurus anak nggak kayak gitu. Kamu ini, ya, bukan mantu kita nanti doain kita gara-gara ngomongan kita begitu. Makanya mantu dan anak dan cucu nggak berubah-berubah karena omongan kita. Ya, jadi sekali lagi hati-hati. Makanya doa pada saat ya usia lanjut usia tuh makin kenceng lagi, tuh makin dahsyat lagi. Inilah pada saat kita lanjut usia nggak apa-apa di rumah, duduk-duduk aja di rumah. Kenapa? Di atas sajadah inilah sinyal kita bisa drive, kita bisa arahkan ke anak, cucu dimanapun ada di Indonesia kah, di luar negeri kah. Itu tugas kita sekarang. Ya, kalau yang nanti sudah usianya sudah ya mulai 50 tahun. Ya, nikmati.